Nah, baik, dalam kurikulum Merdeka ini ada namanya assessment diagnostik. Kita mengenal di kurikulum Merdeka ya, kurikulum terbaru saat ini, bahwa untuk assessment atau penilaian itu kita kenal adanya assessment diagnostik. Nah, apalagi kita tadi sudah sedikit berbicara tentang pembelajaran diferensiasi, bahwa ketika seorang guru ingin mempraktekkan pembelajaran diferensiasi tentunya diawali dengan tahapan assessment diagnostik. Jadi didiagnosa dulu kecerdasannya di mana, readiness-nya, kesiapannya seperti apa tadi ya, misalkan gaya belajar dia seperti apa. Jadi assessment diagnostik ini merupakan tahapan yang paling dasar. Tahapan yang paling dasar dilakukan ketika kita ingin menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti kalian akan praktek ya, tadi ada tes gaya belajar. Gaya belajar ini apakah audio, apakah visual, apakah kinestetik, atau di tes juga kecerdasannya. Apakah kecerdasannya ada di hitungan, apakah kecerdasannya ada di bahasa, apakah kecerdasannya ada di gerak fisik misalkannya seperti olahraga misalkan. Makanya hari ini kalian akan praktek di tes, baik tes kepribadiannya atau tes gaya belajarnya atau tes kecerdasannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi assessment yang dilakukan itu meliputi kognitif dan non kognitif. Jadi bukan hanya kognitifnya saja, non kognitifnya juga harus dilihat dulu. Nah, assessment diagnostik kognitif antara lain ya. Jadi tahapan penguasaan kompetensi literasi dan numerasinya. Jadi gimana nih kemampuan literasi anak itu seperti apa? Jangan-jangan kita sudah jauh menerangkan ternyata kemampuan literasinya masih rendah. Dan kemampuan numerasinya seperti apa? Nah, ini adalah kompetensi minimal murid ya, untuk dia itu mampu belajar. Makanya kenapa pemerintah sekarang di kurikulum Merdeka itu penilaian itu lebih orientasinya ke AKM, assessment kompetensi minimal, bahwa seorang anak bisa belajar dengan baik ketika setelah dites misalkan kemampuan literasinya rendah. Oh, pantas budak teh misalkan. Oh, ternyata kemampuan numerasinya rendah misalkan. Pantas dia tidak bisa mengikuti dengan baik misalnya. Makanya harus dilihat dari literasi dan numerasinya yang merupakan kompetensi minimal, bahwa dia mampu belajar dengan baik atau tidak. Kemudian tingkat pengetahuan awal pada sebuah mapel, serta cara dia belajar. Pengetahuan awal juga ini perlu diketahui. Apakah anak terhadap materi A itu pengetahuannya sudah paripurna, dia sudah sangat memahami gitu, atau bahkan blank misalkan, saya belum paham tentang hal itu. Nah, itu harus ada. Kenapa dalam pembelajaran ada diferensiasi misalkan? Masa kita mau menyamakan misalnya yang pengetahuan awalnya masih 0 dengan pengetahuan awalnya sudah tahu, dia itu sudah serba tahu tentang materi tersebut. Nah, kemudian juga cara belajar, bahwa ada murid yang, Bu Guru, saya cara belajar saya ingin dengan mendengarkan, bahwa cara belajar saya ingin dengan membaca, melihat grafik, melihat PPT misalkan, melihat poster misalkan dan sebagainya. Kemudian assessment diagnostik non kognitif juga bisa diperoleh ya, informasi lain mengenai profil anak gitu. Jadi di dalam kurikulum Merdeka sekarang itu ada sesuatu yang sangat signifikan gitu. Jadi sebelum belajar itu anak harus di assessment diagnostik dan assessment non diagnostik. Nah, non diagnostik ini misalnya tentang profil gaya belajar tadi, misalkan ya yang audio, visual, kinestetik, minat bakatnya. Nah, ini diagnostik yang non kognitif. Minat dia kemana, misalnya minat dia itu ada di seni, minat dia itu ada di olahraga, minat dia itu ada di sains misalnya, serta kesiapan belajar secara psikologis. Nah, metode assessmentnya sebetulnya sama ya. Kalau metode assessmentnya, tes tulisnya ada, kemudian disurvei misalkan bisa ya, melalui wawancara bisa juga, melalui pengamatan bisa, melalui games juga bisa, melalui forum diskusi, melalui tes psikologi dan minat bakat. Banyak ya metode assessmentnya. Nah, ini kita lihat
karakteristik asesmen formatif dan sumatif. Nah, kalian lihat ya di slide ini bahwa pendidik dan sekolah atau dan satuan pendidikan diberikan keleluasaan. Nah, ini merdekanya di sana. Jadi guru dan sekolah atau pendidik dan satuan pendidikan diberikan kemerdekaan atau keleluasaan untuk mengatur pelaksanaan asesmen formatif maupun sumatif melalui berbagai teknik untuk mengukur dan mengintervensi capaian yang dilakukan dalam pembelajaran. Nah, ini keleluasaannya ada di sini. Dan ini ya ada kesamaan ya di antara kedua ini. Mari kita bahas satu-satu. Formatif gimana, sumatif gimana karakteristiknya ya. Yang pertama, karakteristik formatif terpadu dengan proses pembelajaran. Jadi maksud terpadu di sini ketika kita mengajar berarti ada tes formatif di dalamnya. Jadi terpadu dengan proses pembelajaran sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan. Perencanaan asesmen formatif dibuat menyatu dengan perencanaan pembelajaran. Misalkan hari ini saya ingin mengajarkan tentang puisi. Dari awal itu sudah direncanakan ketika materinya puisi, maka asesmennya akan apa? Nah, kalau materi puisi misalnya kalian ingin menilainya itu asesmennya berupa apa? Praktek, misalnya mempraktekkan cara berpuisi misalnya seperti itu. Nah, itu udah direncanakan dari awal. Sudah direncanakan dari awal. Jadi dalam tes formatif ini terpadu ketika saya mengajar tentang materi A, otomatis nanti gitu ya di akhir itu selama pembelajaran itu apa saja yang harus dilakukan anak sehingga kita bisa menilai. Kemudian dalam formatif juga melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya. Jadi dalam kurikulum Merdeka memang idealnya itu melibatkan peserta didik dalam pelaksanaan. Misalnya melalui PD, penilaian diri. Jadi nanti ada berupa instrumen untuk menilai diri misalkan. Setelah mempelajari materi A misalkan, dia menilai diri sendiri. Saya tertarik dengan ini misalkan. Saya antusias, di sana ada ya atau tidak, atau sering atau jarang atau tidak pernah melakukan misalnya dan sebagainya misalnya. Kemudian ada PAT, penilaian antar teman masih digunakan dari kurikulum Merdeka ya, dan refleksi metakognitif terhadap proses belajar. Nah, jadi ada berupa refleksi misalkan. Tadi setelah dipelajari misalnya kekurangannya apa misalkan, hambatannya seperti apa. Kemudian juga memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah. Nah, ini dalam formatif ini harus memperhatikan kemajuan dalam berbagai ranah ya. Sikapnya seperti apa misalkan. Jadi setelah anak mempelajari sholat itu sikapnya seperti apa, pengetahuannya bagaimana, keterampilannya bagaimana. Nah, sehingga dibutuhkan metode atau strategi pembelajaran dan teknis atau instrumennya. Jadi jangan sampai setelah belajar A itu hanya satu aspek saja, misalkan pengetahuan nawe kurang, tapi sikapnya misalkan tidak terperhatikan misalnya. Biasanya kan kita fokusnya ke pengetahuan misalnya. Oh, anak-anak udah mahirnya dalil sholatnya udah tahu misalkan, atau tentang materi-materi tentang apa misalnya di SD, misalnya di IPS tentang apa misalnya. Coba sebutkan satu materi saja tentang ke-SD-an. Boleh tematik 1 tentang apa, tematik 2 tentang apa. Ada yang mengajarkan? Nah, ini lingkungan bersih misalkan. Nah, itu ketika anak mempelajari sebuah materi ya tentang lingkungan bersih misalkan. Nah, itu di tes formatif ini harus bisa memperhatikan kemajuan anak dari berbagai ranah gitu. Sikap anak terhadap kebersihan dinilai gitu. Ulah terus diajar tentang kebersihan tetapi buang sampah masih tetap sembarangan misalkan. Terus pengetahuan dia juga
pengetahuannya meningkat nggak? Oh, setelah dipelajari misalnya tentang pentingnya lingkungan bersih, nah seperti apa? Keterampilannya juga, dia harus dilihat ketiga-tiganya. Jadi jangan sampai seperti yang sudah-sudah, misalnya kita hanya fokus pada pengetahuannya saja. Anak-anak udah belajar tentang A, tes tulis, wah 100 semua. Jangan dikatakan sudah berhasil hanya dari aspek pengetahuan saja, tetapi misalnya yang lebih penting sikapnya gimana misalkan. Kemudian keterampilannya juga seperti apa misalkan. Nah, untuk sumatif itu karakteristiknya yang pertama adalah merupakan alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar murid dalam satu lingkup materi atau periode tertentu. Misalnya satu lingkup materi, misalnya udah beres nih bab 1 atau tematik 1 udah beres, misalnya tema 1. Nah, itu ada tes sumatifnya. Kalau tadi mah formatif mah include ketika kita KBM, berarti di sana ada penilaian kan, menilai sikap anak seperti apa, misalkan pengetahuannya, perkembangan seperti apa, keterampilannya, perkembangan seperti apa. Kalau sumatif itu setelah satu lingkup materi selesai, seperti UTS ya. Nah, misalkan kemudian akhir semester misalkan. Akhir semester di sini contohnya ya, atau akhir tahun pelajaran. Kalau UTS itu menyesuaikan ya. Kalau akhir semester masih ada di kurikulum Merdeka namanya sumatif ya, PAS, penilaian akhir semester. Anak sudah mempelajari beberapa materi gitu ya. Dan itu dilakukan assessment. Atau di akhir tahun pelajaran namanya PAT ya, penilaian akhir tahun misalnya. Kemudian juga capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Jadi capaian hasil belajar ini dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Kan udah bikin kriteria capaian pembelajarannya kan. Nah, dari capaian hasil belajar itu nanti dibandingkan dengan kriterianya. Kemudian digunakan oleh guru atau sekolah untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Itu jadi bedanya antara formatif dan sumatif. Kedua-duanya memiliki kesamaan ya, ada umpan balik, ada feedbacknya untuk pemberian intervensi. Misal ketika mendapati, oh murid saya ternyata belum mahir nih, belum cakap, belum berkembang, maka guru mesti seperti apa? Nah seperti itu. Jadi keduanya memiliki kesamaan, yaitu adanya umpan balik untuk memberikan intervensi kepada murid maupun perbaikan proses belajar berikutnya. Jadi tetap di kurikulum Merdeka juga ya, ada tes formatif, ada sumatif. Gunanya untuk ada umpan balik gitu, bahwa guru itu saya harus memberikan intervensi seperti apa kepada murid yang belum berkembang. Saya harus memberikan umpan balik seperti apa pada murid yang baru cukup berkembang dia dalam materi itu misalkan, sehingga ada perbaikan sehingga nantinya ada peningkatan. Nah, kemudian pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Nah, pelaksanaannya seperti apa di kurikulum Merdeka ini? Hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan formatif, ini yang formatif dulu ya, dilakukan secara terus-menerus bersamaan dengan proses pembelajaran. Jadi formatif itu di sana ada pembelajaran, di sana ada penilaian. Jadi terus-menerus ya. Ketika ada pembelajaran di sana ada penilaian. Kan kita sambil mengajar seperti ini kita perhatikan kan sikap. Ada anak yang responnya bagus misalkan ya. Ada juga anak yang responnya kurang misalkan. Ada anak yang sikapnya itu ternyata ada perkembangan nih setelah mempelajari ini. Nah, itu di sana kita kan selama ada pembelajaran di situ ada penilaian. Itu yang formatif. Jadi terus-menerus gitu. Kemudian menggunakan berbagai teknik assessment sesuai dengan target pada tujuan pembelajaran. Jadi tentunya berbagai teknik assessment ya. Ketika tujuan pembelajarannya untuk supaya sikapnya lebih baik, sehingga harus sesuai gitu ya. Ketika tujuan pembelajarannya fokus ke keterampilan, skill, maka seperti apa. Ketika tujuan pembelajarannya memang meningkatkan pengetahuan, maka tekniknya pun berbeda. Kemudian memberikan umpan balik.
umpan balik baik untuk peserta didik maupun pendidik. Jadi intinya dalam penilaian formatif itu ada umpan balik yang mesti diperbaiki misalkan baik oleh pendidiknya maupun muridnya misalkan. Kenapa ya siswa ini kok hasil penilaiannya itu dia kok belum berkembang misalkan dalam materi ini. Jangan-jangan saya sebagai guru salah nih metodenya misalkan. Kenapa ya murid ini dia sendiri pun umpan balik untuk perbaikan dia misalkan. Kenapa ya materi ini saya kok belum gitu atau baru cukup berkembang misalkan. Kira-kira ada kendala apa? Di sana ada perbaikan. Kemudian berorientasi pada perubahan bukan sekedar memenuhi kuantitas nilai yang terbuat dalam rapot. Ini catatan penting. Jadi berorientasi untuk perubahan bahwa ketika kita menilai itu bukan untuk pokoknya mana rapot meh jongjon kita si ieu nilainya kudu 70 misalnya. Si ieu kedah 80 tidak seperti itu, tapi berorientasi pada perubahan bahwa ketika kita memberikan sebuah assessment itu bahwa misalnya contoh kecil misalkan kita menilai anak yang unjuk kerja dalam tadi misalkan puisi. Ketika kita nilai misalkan kenapa anak ini belum bisa gitu maca puisi itu kalau kasih gak maca misalkan. Atau karena ternyata dia memang belum lancar bacanya misalkan masih terbata-bata misalkan. Nah itu jadi bukan kita menjudge bahwa anak ini pokoknya langsung to the point nilainya sekian misalnya. Tetapi harus ada orientasi untuk merubah gitu. Untuk merubah bukan hanya sekedar mengisi kuantitas nilai yang termuat di rapot. Kan ada guru yang terburu-burunya pokoknya main jongjon misalkan. Anak ini nilainya sekian tanpa memperhatikan perkembangannya misalkan. Bahwa dia itu ingin berubah misalkan atau ingin ada perkembangan misalkan di kemampuan dia selanjutnya. Nah ada semacam seperti itu. Jadi bahwa guru berpikir kumahanya sangkan dia itu ada perubahan misalkan dari mulai berkembang menjadi cukup berkembang, yang sudah cukup berkembang menjadi cakap misalnya, yang sudah cakap menjadi mahir misalkan. Nah, itu jadi ada orientasi ke sana gitu. Kemudian juga bersifat informatif bahwa bukan hanya sekedar angka yang maksudnya apa nih 60 di sini maksudnya apa gitu. 70 di sini maksudnya apa, tetapi bersifat informatif bahwa ternyata si A itu setelah kita lakukan assessment kemampuan dalam perkaliannya itu belum mampu. Karena apa misalkan karena dia itu belum mampu perkalian karena hitungannya pun ketika menghitung pun dia belum belum lancar misalkan boboraah perkalian misalkan. Nah itu kan menggambarkan misalkan siswa ini belum berkembang dalam materi perkalian, masih perlu bimbingan. Nah jadi ada informasi semacam itu. Jadi bukan hanya 70 tenaun sih maksudnya 70, apakah 70 ini udah tuntas atau 70 di sana itu masih kurang atau seperti apa misalnya. Dan karakteristik di antara pelaksanaan formatif dan sumatif juga di sini formatif dulu ya. Di sini formatif dulu, setelah selesai formatif kemudian hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sumatif. Udah selesai yang formatif, sekarang sumatif. Dilakukan untuk mengonfirmasi capaian pembelajaran peserta didik pada periode tertentu atau akhir lingkup materi atau semester atau akhir jenjang. Jadi semacam ada konfirmasi. Jadi kan udah selesai kita menilai tiap materinya, misalkan tiap CP-nya itu udah selesai misalkan. Nah, kenapa mesti ada lagi sumatif? Misalkan guru bertanya misalnya. Nah, sebetulnya kenapa harus ada lagi misalkan ya penilaian semester atau PAS atau penilaian akhir tahun ya, akhir jenjang misalkan. Nah, itu tujuannya adalah mengonfirmasi capaian pembelajaran murid kita. Jadi sifatnya hanya mengkonfirmasi. Kemudian hasilnya akan digunakan sebagai bahan pengolah laporan hasil belajar. Nah, setelah kalau tadi di formatif kan
masih fleksibel nih. Ini anak masih bisa diperbaiki nih misalkan. Sehingga kan pada dasarnya all people can be learn. Setiap orang itu bisa belajar. Tetapi ada anak yang dia itu harus dijelaskan itu setelah 3 kali dia baru paham misalkan. Ada anak yang dijelaskan langsung paham. Sehingga makanya di sini butuh kesabaran ya dari kita. Kemudian pemberian umpan balik tetap dilakukan. Dalam sumatif pemberian umpan balik tetap dilakukan walaupun data hasil pengukuran capaian telah dapat walaupun udah didapat misalnya nilainya itu tetap saja walaupun ini kan udah akhir kan sumatif. Kalau tadi formatif mah proses ya, selama proses pembelajaran di situ ada proses penilaian, tapi kalau sumatif itu kan udah akhir. Tetapi di sini pemberian umpan balik tetap dilakukan walaupun data hasil pengukuran capaian udah didapat, bahwa pada akhirnya misalkan anak itu perolehannya memang dia itu mentok di cukup berkembang misalkan udah beberapa kali diberikan intervensi misalnya, memang anak ini memang dalam materi itu mentok di cukup berkembang misalkan. Sehingga nanti kan di kurikulum merdeka itu tidak ada istilah tidak naik, semuanya naik, cuma guru harus melihat catatan tadi. Ini guru udah melakukan intervensi apa saja nih, kemudian capaian pembelajaran anak seperti apa, seperti itu. Kemudian menggunakan berbagai teknik assessment, sama ya teknik assessmentnya mau dengan teknik dengan ya nanti untuk teknik supaya nggak panjang lagi. Ini sekarang tekniknya. Teknik beragam itu kalau di K13 kita sudah paham. Nah, di kurikulum merdeka teknik apa saja nih? Teknik apa saja yang harus kita ketahui? Teknik dan instrumen assessment. Jadi banyak teknik yang bisa dilakukan guru dalam melakukan assessment. Nah, di sini ya, sekali lagi kata kuncinya ini di kurikulum merdeka bahwa pendidik diberikan keleluasaan, kebebasan, kemerdekaan memilih teknik dan instrumen agar asesmen itu selaras dengan kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajar murid valid dan dapat ditindaklanjuti. Jadi seperti ini. Jadi kata kuncinya diberikan keleluasaan memilih teknik. Kalau dulu kan di K13 kita misalnya kalau untuk pengetahuan pasti tes tulis misalnya diantaranya. Kalau untuk wajib ada untuk pengetahuannya, untuk menilai sikap misalkan dengan observasi misalnya, dengan pengamatan misalnya. Kalau untuk keterampilan misalnya dengan praktek misalnya atau dengan yang lain misalkan. Nah, jadi kalau dulu dipatok kan kita ada banyak teknik misalkan. Di K13 kita wajib kan mengukur semuanya, misalnya menilai pengetahuan tekniknya dengan ABCD, misalkan pengetahuan dengan ABCD, misalkan keterampilan dengan ABCD, sehingga nanti dijumlahkan dan sebagainya. Nah, kalau di kurikulum merdeka di sini diberikan keleluasaan memilih teknik dan instrumen agar asesmen itu sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Ulah ari kegiatan pembelajaran praktek, ari asesmen tes tulis deui, misalnya anak-anak tes praktek teh. Baik anak-anak buka kertas, ibu akan mengetes kalian tuh, engkau praktek, tapi pas tesna tes tulis misalkan. Nah, seperti itu enggak sesuai. Nah, apa saja teknik asesmennya? Yang pertama adalah observasi, pengamatan. Peserta didik diamati secara berkala dengan fokus ya, secara keseluruhan ya, klasikal maupun individu. Nah, observasi ini bisa dilakukan dalam tugas atau aktivitas rutin harian. Jadi ada semacam instrumennya ya untuk mengamati baik individual maupun secara kelompok misalkan. Misalkan ketika anak melakukan tugas nih diamati. Di mana ada anak yang cepat ketika dikasih tugas itu, ada yang gercep misalnya, ada yang lambat, anu hare-hare misalnya, atau dalam aktivitas sehari-hari misalnya seperti apa nih aktivitas anaknya, misalnya ada yang calikeun misalnya aktivitasnya sangat ya enggak aktif, misalkan ada yang
anak itu aktif dalam seluruh aktivitasnya. Nah, seperti itu. Kemudian penilaian kinerja atau performance test. Jadi assessment performa ini bisa berupa praktek atau menghasilkan produk apa misalnya, atau melakukan sebuah proyek atau membuat portofolio. Nah, di sini jadi di kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel sebetulnya dalam penilaian. Misalnya kalau dirasa materi ini cukup dengan praktek, ya udah. Kalau dirasa materi ini cukup dengan anak dikumpulkan portofolionya, ya udah. Tidak mesti wajib. Kalau dulu kita ya di K13 misalnya pokoknya kalau pengetahuan itu ada tes tulis misalnya, dengan pengetahuan itu bisa tes lisan misalkan. Kalau sikap itu harus ada penilaian diri, penilaian antar teman misalkan, atau observasi guru misalkan. Nah, di sini memilih, bebas memilih. Jadi diberikan keleluasaan memilih. Atau kita mau tes tertulis misalkan seperti yang biasa kita ya. Tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis. Atau mau tes lisan. Jadi tidak ada pemilahan sekarang. Kalau pengetahuan mesti apa saja, kalau keterampilan mesti apa saja, ya kalau sikap apa saja, tetapi bebas memilih. Tapi tentunya disesuaikan dengan tujuannya ya. Tes lisan misalkan. Jadi memberikan soal atau pertanyaan yang menuntut murid menjawab secara lisan dan dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran. Yang terakhir nih portofolio. Nah, ini portofolio, kumpulan dokumen dari hasil penilaian, penghargaan, misalkan anak dapat penghargaan apa itu juga bisa dimasukkan dalam penilaian, diapresiasi. Ulah misalkan itu ada di luar kelas, itu salah. Tetapi ketika ada anak, wah ternyata dia menggambarnya juara 1 di kecamatan, nah itu kita masukkan portofolionya. Oh ternyata dia juara pidato, nah, itu kita masukkan portofolionya. Juga karya anak nih, jadi dikumpulkan di portofolio ya, setiap itu karya-karyanya misalnya. Karya murid dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan atau reflektif integratif dalam kurun waktu tertentu. Teknik dan instrumen assessment masih ini ya, masih. Tadi udah berapa? Udah ada berapa? Coba. Observasi, PK ya, penilaian kinerja, tes tulis, tes lisan, portofolio. Atau kita mau misalkan rubrik. Ini ya. Maksudnya begini. Tadi udah teknik, sekarang instrumennya maksudnya. Tadi teknik udah selesai. Jadi ada berapa teknik tadi? 5. Tekniknya ada 5 ya. Ada 5. Kemudian instrumennya sekarang. Instrumennya terdapat berbagai teknik dalam melakukan asesmen. Guru diberikan keleluasaan memilih teknik dan instrumen. Tadi tekniknya ada 5. Sekarang instrumennya gimana? Agar asesmen itu selaras dengan kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajar murid valid dan bisa ditindaklanjuti. Instrumennya berupa rubrik. Misalnya di sini pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik. Nah, jadi mengevaluasi kualitas capaiannya. Jadi capaian kinerja ini dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai, yang dibuat secara bertingkat atau dari kurang baik ya sampai terbaik. Biasanya rubrik misalkan. Biasanya misalkan dari yang kurang sampai misalnya. Misalkan kita ingin menilai misalkan kurang baik, baik, sangat baik, cukup baik misalkan. Misalnya kalian biasanya menilai apa yang ada rubrik seperti itu? Materi apa nih yang cocok misalkan bahwa dibuat rubrik ya secara bertingkat dari yang kurang sampai misalkan. Kurang lancar misalnya, cukup lancar, kurang lancar, cukup lancar, lancar, sangat lancar. Misalnya rubrik seperti itu untuk materi apa kalian menilai? Ya, misalnya apa? Materi spesifiknya apa misalnya? Kalian abi mah bade ngadamel rubrikna
kurang lancar, cukup lancar, lancar, sangat lancar. Biasanya BTQ juga kan kalau Quran misalnya anak misalkan. Nah ini. Apalagi misalkan kalian pernah nggak membuat sebuah rubrik dari yang kurang sampai yang ketika menilai apa pengalamannya? Kurang apa misalnya? Dari coba kalau kurang paham misalkan ya. Kalau itu mah kalau pengetahuan sebetulnya dengan tes tulis juga nggak usah rubrik ya. Biasanya ini yang sifatnya tadi misalkan yang kayak ngaji Quran, sholat misalkan. Kalau sholat biasanya rubriknya seperti apa? Sholat misalnya kalian tilai, kalian bikin rubrik, ada yang apa? Dari kurang sampai bisa dikasih contoh sholat? Kurang khusyuk misalnya, bisa nggak kita bikin rubriknya kurang khusyuk, cukup khusyuk, sangat khusyuk, bisa nggak? Sebetulnya yang melihat kalau khusyuk itu kan hak prerogatif kita atau hak prerogatif Allah gitu. Tahu nggak bahwa seseorang itu khusyuk atau tidak? Itu ada dua pendapat. Ada yang berpendapat misalnya kalau untuk menilai kehusuan atau keikhlasan itu manusia nggak bisa, tapi ada juga yang bisa dilihat dari indikatornya bisa misalnya, tetapi ada juga yang menilai eta mah hak prerogatif Allah. Kita mah misalnya sebagai guru hanya menilai ini sesuai dengan rukun dan syarat enggak, misalkan ketika sholat anak kurang baik misalnya, cukup baik atau sangat baik itu dilihat dari rukun dan syaratnya. Ihsan kalau khusyuk namanya, emang Ihsan bisa menilai khusyuk anak khusyuk atau enggak? Ya, bisa dilihat juga ya. Kalau pendapat Ihsan sebetulnya bisa ya. Kalau anak misalkan matanya tertuju pada tempat sujud misalnya, kemudian tertib gitu ya melakukannya, teheureuy teu culang cileun, ya nggak apa-apa kalau bisa. Yang kedua itu adalah checklist. Checklist itu daftar informasi, data, ciri-ciri, karakteristik elemen yang dituju. Jadi biasanya checklist ya tidak gitu ya, daftar informasi atau ciri-cirinya. Nah, kemudian bisa juga dengan catatan anekdotal misalnya. Jadi catatan singkat hasil pengamatan pada murid ya, berisi catatan performa atau perilaku murid yang penting gitu ya. Disertai latar belakang kejadian dan hasil analisis dari pengamatan yang sudah dilakukan. Misalkan hasil pengamatan terhadap sikap anaknya, sikap disiplin, coba kalian menilai seorang anak disiplin atau tidak menggunakan catatan anekdotal misalnya. Coba ada yang mampu menggambarkan seperti apa hasil pengamatan kalian misalnya, perilaku murid tadi kejadiannya seperti apa, misalnya gimana, bisa berdoa misalnya, betul, gimana berdoa catatannya? Ya, nah itu bagus. Jadi kalian udah melakukan observasi bahwa anak ini perkembangannya si A misalnya, Ihsan sudah berdoa dari awal sampai akhir dengan khusyuk mengikuti misalkan. Tapi misalkan Indri ya, Indri mengikuti doanya itu tidak keseluruhan misalkan, ada kalanya ngobrol heula sareng rerencangan misalkan, itu bisa catatan anekdotal seperti itu. Kemudian grafik perkembangan, grafik atau infografik yang menggambarkan tahap perkembangan belajar peserta didik. Nah, ada grafiknya ya. Itu. Nah, untuk sebelum ke pengolahan sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Ini masih assessment sifatnya umum. Nanti kita akan mempelajari gimana nih, sekarang kan sudah nggak ada KKM, ada juga KKTP misalkan. Kriterianya seperti apa, bahwa menunjukkan KKTP itu seperti apa, rentangnya bagaimana, mengolah hasil asesmennya seperti apa, bentuk laporan hasil belajarnya bagaimana. Nah, sebelum dilanjutkan silahkan ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai asesmen secara umum.